Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara, hujan deras di Jakarta mengakibatkan banjir di Jalan Bujana Tirta, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ketinggian banjir yang merendam Jalan Bujana Tirta, Pulau Gadung mencapai 80 cm. Banjir merendam sejumlah lapak pedagang. Perahu bantuan dikerahkan untuk membantu mobilisasi warga di wilayah tersebut. Selain karena hujan deras, banjir juga dipicu kurang berfungsinya drainase di wilayah tersebut. Saudara, BMKG mengimbau masyarakat untuk mewaspadai cuaca ekstrim yang terjadi di sejumlah daerah. Lantas apa imbauan BMKG mengenai cuaca ekstrim ini? Sudah ada jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juru kamera Septa Yoga Janaloka. Bene, dari data BMKG ini bagaimana kondisi cuaca ekstrim ini akan berlangsung dan sampai kapan? Ya, selamat pagi Bre. Mana memang kalau kita rasakan beberapa hari ini perubahan cuaca begitu ya Bre, di siang hari terasa terik panas begitu, kemudian di sore hingga malam ini hujan deras disertai angin yang cukup kencang begitu. Nah, terkait dengan hal tersebut saya sebenarnya sudah ada di BMKG. Kalau kita lihat di belakang saya ini sudah ada layar begitu yang menampilkan citra satelit di Indonesia. Nah Bre, karena memang saya belum mempunyai kompetensi itu, sudah bersama saya begitu ya. Ini ada Ketua Tim Kerja Prediksi dan juga Peringatan Dini Cuaca BMKG, Ibu Ida Pramuwardhani. Selamat pagi Bu Ida. Selamat pagi Mas. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Bu Ida, boleh dijelaskan sedikit terkait dengan belakangan hari ini kan terjadi perubahan cuaca yang cukup ekstrem. Ini apa penyebabnya dan sampai kapan ini diprediksi? Iya. Kalau perubahan ekstrim berarti kan dari panas kemarin beberapa hari menuju ke beberapa hari terakhir memang ada hujan di sore hari. Ini memang terjadi merupakan hal yang biasa terjadi pada masa transisi seperti saat ini. Dari musim kemarau ke musim hujan, meskipun beberapa wilayah di Indonesia sudah masuki musim hujan. Namun perubahan ini masih terjadi. Jadi karena memang wilayah Indonesia saat ini gerak semu matahari berada sedikit di wilayah selatan sehingga pemanasan optimal di wilayah Indonesia. Hal ini juga mendukung terjadinya pembentukan awan akibat proses konvektif yang awan ini umumnya terjadi atau terbentuk pada sore hari sampai dengan malam hari. Nah, kondisi inilah yang membuat perubahan di mana pada pagi sampai dengan siang hari cuacanya cerah berawan dan terasa panas, sementara pada sore hari dan malam hari terjadi pembentukan awan hujan dan menjatuhkan hujan dengan intensitas tinggi. Kemudian kalau kita lihat Mas, di beberapa wilayah di Indonesia saat ini secara global memang banyak hal yang mempengaruhi kondisi cuaca. Salah satunya adalah terjadinya atau teramatinya gelombang ekuator dan juga Madden-Julian Oscillation yang saat ini aktif di wilayah barat Indonesia. Seperti wilayah Sumatera, kemudian Jawa bagian barat, Jawa bagian selatan. Kemudian teramati juga sirkulasi siklonik di barat daya Bengkulu. Hal ini juga menyebabkan peningkatan potensi hujan di wilayah Sumatera, terutama Sumatera bagian selatan. Selain itu juga teramati sirkulasi siklonik juga di sebelah Laut Natuna sebelah utara, dan beberapa hari lalu juga teramati di wilayah Laut Jawa yang mana dampaknya terhadap pertumbuhan awan hujan terjadi kemarin sampai dengan hari ini. Kemudian hujan dengan intensitas tinggi juga terjadi di Papua nih Mas. Hal ini terjadi karena suhu muka laut atau anomali suhu muka laut yang tinggi di wilayah perairan sekitar Papua. Hal tersebutlah yang menyebabkan hujan terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Selain itu juga karena labilitas atmosfer yang tinggi di sebagian besar wilayah. Sampai kapan Bu kira-kira ini terjadi? Sampai dengan 3 hari ke depan beberapa wilayah perlu diwaspadai, terutama di wilayah Jawa, kemudian Sumatera, Kalimantan, kemudian juga Maluku. Untuk Papua yaitu Papua pegunungan yang perlu diwaspadai. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Ida atas kesempatannya, saya ucapkan terima kasih. Nah, bagaimana memang tadi kalau kita lihat ada beberapa daerah begitu ya yang perlu mewaspadai perubahan cuaca ekstrim begitu ya, dan juga harus diantisipasi oleh masyarakat Indonesia begitu. Kembali kepada Anda Bre di studio. Terima kasih Benediktus Aditya dan juga juru kamera Septa Yoga Janaloka dari kantor BMKG. Selamat bertugas kembali.